Melati dari 2C. Saya Jeki Melanipan dari 2C. Saya Faisal dari 2C. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang smart network topologis. Smart network topologis adalah tata letak atau struktur jaringan komputer pada jaringan berskala kecil seperti rumah, laboratorium, atau kantor kecil. Tujuannya itu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, mempermudah berbagai data dan sumber daya, dan memudahkan pengelolaan jaringan. Lalu jenis-jenis smart network topologis adalah yang pertama adalah star topologi, yang kedua ada bus topologi, yang ketiga ada ring topologi, dan yang keempat ada mesh topologi. Star topologi itu semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, switch atau hub. Lalu mudah dikelola dan dikembangkan. Jika satu kabel rusak, perangkat lain tidak berfungsi. Jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan terganggu. Lalu bus topologi, semua perangkat menggunakan satu kabel utama. Biaya instalasi relatif murah, mudah dipasang pada jaringan kecil. Lalu ring topologi, setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran. Data mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Performa cukup baik pada lalu lintas data yang teratur. Kerusakan pada satu titik dapat mengganggu jaringan. Lalu mesh topologi, setiap perangkat terhubung ke beberapa atau semua perangkat lainnya, memiliki keandalan dan redundasi tinggi. Jika satu koneksi gagal, data masih dapat melewati jalur lain, membutuhkan biaya dan konfigurasi yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya, star mudah dikelola dan paling banyak digunakan. Bus sederhana dan murah untuk jaringan kecil. Ring, data mengalir secara berurutan dalam lingkaran. Dan mesh sangat andal tetapi lebih mahal dan kompleks. Materi 17.2 Small Network Application and Protocol. 17.2.1 Common Application. Aplikasi jaringan adalah perangkat lunak yang menggunakan jaringan untuk berkomunikasi atau bertukar data. Contoh aplikasi: web browser, mengakses website, email untuk mengirim dan menerima email, file sharing untuk berbagi file, instant messaging untuk chat, cloud storage untuk penyimpanan online. Manfaat: mempermudah komunikasi, berbagi data dengan cepat, dan mendukung kolaborasi jarak jauh. Lanjut 17.2.2 Common Protocol. Protokol adalah aturan yang mengatur pertukaran data antar perangkat di jaringan. Beberapa protokol yang digunakan: protokol fungsi, HTTP atau HTTPS, mengakses halaman web, FTP, transfer file, SMTP, mengirim email, POP3 atau IMAP, menerima email, DNS, mengubah nama domain menjadi alamat IP, DHCP, memberi alamat IP secara otomatis, SSH, mengakses jarak jauh yang aman. Setiap aplikasi menggunakan protokol tertentu agar komunikasi berjalan dengan benar. 17.2.3 Voice and Video Application. Aplikasi suara dan video memungkinkan komunikasi secara real time melalui jaringan. Contoh video conference seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Voice over IP, VoIP, video streaming, YouTube. Karakteristik: membutuhkan bandwidth yang cukup, memerlukan latensi delay dan jitter yang rendah. Umumnya menggunakan UDP karena lebih cepat dan cocok untuk komunikasi waktu. Oke, selanjutnya ada Scale to Large Network. Materi ini membahas cara jaringan kecil dapat berkembang menjadi jaringan yang lebih besar. Jaringan sebuah bisnis berkembang, maka jaringan yang digunakan juga perlu ikut ditingkatkan agar tetap mampu mendukung kebutuhan pengguna. Proses ini disebut dengan scaling a network, yaitu menyesuaikan jaringan agar bisa melayani lebih banyak perangkat, pengguna, dan aktivitas. Oke, small network growth. Pertumbuhan jaringan kecil biasanya terjadi ketika jumlah pengguna, perangkat, atau kebutuhan akses semakin bertambah. Administrator jaringan perlu membuat keputusan berdasarkan data, bukan hanya kondisi perangkat, desain jaringan, dan pola penggunaan traffic. Protokol analis. Protokol analis adalah proses menganalisis jenis traffic yang berjalan di jaringan. Alat seperti Wireshark dapat digunakan untuk melihat protokol apa saja yang aktif, misalnya IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, dan ARP. Employee Network Utilization. Selain menganalisis trafik jaringan secara umum, administrator juga perlu melihat pengguna jaringan oleh karyawan. Sistem operasi seperti Windows memiliki fitur data usage yang dapat menunjukkan aplikasi
apa saja yang menggunakan jaringan. Kesimpulannya, pengembangan jaringan kecil menjadi jaringan yang lebih besar harus dilakukan berdasarkan dokumentasi dan analisis yang jelas. Administrator perlu memahami kondisi jaringan, perangkat yang digunakan, traffic protokol, serta penggunaan jaringan oleh karyawan. Dengan begitu, jaringan dapat dikembangkan secara tepat, tetap stabil dan mampu mengikuti kebutuhan bisnis yang semakin besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 17.4 Wi-Fi connectivity. 17.1 Wi-Fi connectivity with ping. Ping dipakai untuk menguji apa suatu perangkat bisa terhubung ke perangkat lain di jaringan menggunakan PCMP. Berfungsi memeriksa konektivitas jaringan, ukur waktu respon dan deteksi paket loss. Contohnya ping 192 namakan 11. Lalu 742 extended ping. Nah, ini adalah versi ping yang dilengkap. Bergunanya menentukan alamat sumber, kurang paket, atau jumlah kiriman paket, dan bantu troubleshooting jaringan lebih detail. Lalu bagian 17.3 Wi-Fi connectivity with touch. Touch ini dipakai untuk mengetahui jalur yang dilalui paket menuju tujuan. Berfungsi menampilkan rute yang dilewati paket, temukan lokasi gangguan jaringan, ukur waktu tempuh pada setiap hop. Contohnya adalah Tracer Google.com untuk Windows, Tracer Google.com untuk Linux dan Mac. Selanjutnya 17.4 Extended Tracer. Versi Tracer yang menyediakan opsi tambahan untuk analisis jaringan. Berfungsi tentukan sumber paket, analisis jalur alternatif, bantu troubleshooting lebih kompleks. Lalu 17.5 Network Baseline. Ini adalah kondisi normal performa jaringan yang dijadikan acuan. Parameter yang dicatat ada bandwidth, latensi, throughput, utilisasi CPU, dan memori perangkat jaringan. Ini bermanfaat memudahkan mendeteksi masalah, bandingkan performa saat terjadi gangguan, bantu perencanaan kapasitas jaringan. Selanjutnya ada 17.51 IP configuration on Windows host. Perintah yang sering dipakai ada IP config. Untuk tampilkan konfigurasi IP perangkat ada IP config -all. Tampilkan informasi IP secara lengkap yaitu IP config -all atau /release. Untuk melepas alamat IP DHCP pakai IP config /rename. Lalu 1752 IP configuration on Linux host. Perintah umum contohnya IP ADDR. Tampilkan konfigurasi menggunakan IP ADDR atau ifconfig. Dan perintah lama untuk melihat konfigurasi jaringan yaitu ping. Ini berfungsi menguji konektivitas jaringan. Lalu 1753 IP configuration on Mac OS. Perintah yang sering dipakai yaitu ifconfig. Dan itu juga digunakan sebagai melihat konfigurasi jaringan. Selain itu ada perintah network setup dan untuk mengelola konfigurasi jaringan ada ping yang berfungsi menguji konektivitas juga. Selanjutnya 1754 ASP command. ASP dipakai untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC. Perintahnya ada ASP min-up. Ini berfungsi tampilkan kabel ASP dan bantu troubleshooting jaringan lokal. Lalu 1755 command command repetition. Perintah Cisco IOS yang umum adalah Sohani config dan untuk menampilkan konfigurasi aktif adalah startup config. Lalu tampilkan konfigurasi tersimpan adalah version. Lalu tampilkan informasi iOS dan perangkat adalah interface. Selanjutnya 1756 The Show GDP Network Command. GDP atau Cisco Discovery Protocol dipakai untuk melihat perangkat Cisco yang terhubung langsung. Perintahnya ada Show GDP Network. Informasi yang ditampilkan adalah nama perangkat tetangga, interface yang dipakai, lalu jenis perangkat. Ini bermanfaat memetakan topologi jaringan dan memudahkan troubleshooting. Selanjutnya 1757 The Show IP Interface Command. Perintah yang paling sering dipakai pada Cisco iOS yaitu Show IP Interface Query. Ini menampilkan nama interface, alamat IP, status interface, kondisi up atau down. Contoh outputnya adalah interface IP address status dalam interface G0/192 namakan 11A dengan status up. Lalu interface G01 IP addressnya enggak diketahui atau menasihkan dengan status down. Saya akan menjelaskan subbab 17.6.1 pendekatan dasar troubleshooting. Troubleshooting merupakan proses sistematis untuk menemukan dan mengatasi penyebab gangguan pada jaringan. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi ruang lingkup masalah, kemudian membuat dugaan penyebab, menguji dugaan tersebut, menerapkan solusi dan memverifikasi hasil, lalu mendokumentasikan seluruh proses. Dengan pendekatan yang logis dan terstruktur, penyebab masalah dapat ditemukan secara efektif tanpa melakukan perubahan yang tidak diperlukan. Kemudian, resolusi atau eskalasi. Tidak semua permasalahan jaringan dapat diselesaikan langsung oleh teknisi.
Apabila penyelesaian masalah membutuhkan persetujuan manajemen, keahlian yang lebih tinggi, atau hak akses khusus, maka masalah tersebut harus diselesaikan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memiliki prosedur eskalasi yang jelas agar penanganan gangguan dapat berlangsung dengan cepat dan tepat. Kemudian ada perintah debug pada Cisco IOS. Perintah debug pada Cisco IOS digunakan untuk menampilkan aktivitas perangkat secara langsung, sehingga membantu administrator dalam menganalisis penyebab gangguan jaringan. Meskipun sangat berguna, penggunaan debug harus dibatasi karena dapat meningkatkan beban CPU secara signifikan. Setelah proses analisis selesai, debug harus segera dinonaktifkan. Penggunaan no debug atau undebug untuk menjaga kinerja perangkat tetap optimal. Perintah terminal monitor. Perintah terminal monitor digunakan agar pesan, debug, dan log dapat ditampilkan pada sesi remote seperti telnet atau SSH. Secara bawaan, informasi tersebut hanya muncul pada koneksi konsol lokal sehingga administrator yang bekerja secara remote perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Setelah proses troubleshooting selesai, fitur ini sebaiknya dinonaktifkan kembali menggunakan terminal non monitor untuk mengurangi tampilan log yang tidak diperlukan dan menjaga performa sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah jaringan yang sering dihadapi oleh seorang administrator. Yang pertama ada masalah duplex. Terjadi jika ada mismatch atau ketidakcocokan antara half duplex dan full duplex yang menyebabkan performa jaringan menurun. Kedua, masalah IP dan iOS, yaitu kesalahan konfigurasi IP pada router atau switch. Ini bisa kita cek cepat menggunakan perintah show IP interface brief. Ketiga, masalah IP perangkat akhir, yaitu ketika komputer Windows gagal mendapatkan IP dari DHCP. Ia akan otomatis memakai IP APIPA sehingga komputer terisolasi. Keempat, masalah gateway default, yaitu jika gateway salah atau hilang, perangkat sama sekali tidak bisa berkomunikasi ke luar jaringan lokal atau internet. Kita bisa memvalidasinya dengan perintah ipconfig. Kelima, masalah DNS, yaitu kegagalan memetakan nama domain menjadi alamat IP yang seringkali salah dikira sebagai jaringan mati total. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam presentasi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.